Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, selamat pagi. Pagi, luar biasa. SDN Nilai 2 bisa. Baik, terima kasih. Selamat ya pagi hari ini ya. Masih semangat? Silakan keluarkan buku pelajarannya. Baik, rapi semua. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak mohon satu orang untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siti, sebagai ketua kelas, Bapak harap untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pentingnya doa. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Siti, Hadir. Galang, Hadir. Davi. Hadir. Oke, terima kasih. Siapa teman kalian yang hadir hari ini? Anjam. Azam, kemana Azam? Berapa? Oh, nggak tahu. Baik anak-anak, yang Bapak akan silakan buka materi kita hari ini tentang hukum halal dan haram. Sudah? Ada? Oke, baik. Sebelum masuk ke materi hukum halal dan haram, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang Asmaul Husna. Tentang apa? Asmaul Husna. Coba Bapak mau tanya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah. Nama-nama yang baik bagi Allah. Galang, ada berapa jumlah Asmaul Husna, Galang? 99. Dari Azam Kamil. Azam Kamil, pernah dengar istilah halal dan haram? Apa yang Kamil ketahui tentang halal? Coba siapa yang tahu apa yang disebut dengan halal? Tapi Halal adalah apa yang diperbolehkan dan dimakan. Apa ya? Lupa, Pak. segala sesuatu yang boleh dimakan atau dikonsumsi itu halal. Nanti penjelasannya ya. Coba Bapak mau tahu. Kianu, sebutkan contoh makanan yang halal. Apa contohnya? Air zam-zam. Air zam-zam, Air gelas. teh gelas, apa lagi? Air putih. Jus, ya, jus yang halal. Oke, baik. Oke, baik. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membaca apa yang disebut dengan halal? Ya, keras. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Oke, baik. Jadi yang disebut dengan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi atau dimakan. Jadi segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama itulah yang dinamakan dengan halal. Jadi boleh dipakai atau boleh digunakan.
Dipakai atau dikonsumsi. Kalau dipakai berarti pakaian. Haram. Kamil, apa yang disebut dengan haram? Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Oke, baik. Kalau haram berarti kebalikan dari halal. Kalau haramkan di agama Islam, itu juga diharamkan di agama orang lain. Lalu bagaimana menyikapinya kita? Nggak boleh kita saling menyalahkan dan nggak boleh kita bilang, oh agama lain berarti salah. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang menjadi landasan kita adalah syariat agama Islam. Karena kita beragama Islam, maka yang menjadi pegangannya adalah agama kita. Agama lain bagaimana? Ya biarkan saja, kita saling menghargai. Oke, ini hukum halal dan haram secara umum. Bagaimana sekarang hukum halal dan haram terkait dengan makanan? Karena tadi halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan, maka kalau makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Apa contohnya? Tapi apa? Stiknya harus stik daging kambing, sapi, kerbau. Disebut dengan makanan halal. Jadi makanan halal adalah segala sesuatu yang boleh dimakan. Tapi ingat, jangan cuma halal makanan yang kita makan, tapi harus baik. Bukan cuma halal, tapi harus baik. Jadi dalam Islam itu halalan thayyiban, halal dan baik. Oke, selanjutnya, next. Apa sumber hukum yang menyatakan makanan ini halal dan makanan ini haram? Sumber hukum atau dalil yang menjelaskan tentang halal dan haramnya satu makanan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini ayatnya. Ya, siapa yang bisa baca? Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi kata Allah, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah di bumi ini makanan yang halal dan yang baik. Jadi kalau memilih makanan, jangan cuma lihat halalnya saja, tapi harus baik. Adapun halal makanan meliputi yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya. Apa contohnya? Makanan yang halal dari segi wujudnya apa contohnya? Daging yang sudah matang, apa namanya? Nasi goreng udah tadi, apa lagi? Bakso yang biasa kita makan. Seblak, boleh tidak? Boleh. Halal tidak? Selama wujudnya halal, kelihatan barangnya halal, maka boleh dikonsumsi. Yang kedua, halal dari segi mendapatkannya. Apa maksudnya? Walaupun barang tersebut halal, kalau cara kita mendapatkannya tidak baik, maka jadi halal. Apa contohnya? Mangga, ya, mencuri. Makan atau tidak? Kenapa nggak boleh dimakan? Karena hasil mencuri hukumnya apa? Haram. Segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram hukumnya. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Contoh, yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Pak, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara kita membedakan barang ini halal atau haram? Semisal Pandi pergi ke Alfamart, ingin membeli sosis. Nah, cara membedakannya nih, saya pengen beli sosis. Sosis ini halal atau haram? Bagaimana cara membedakannya? Ya, bagaimana cara kalian memilih
sosis ini halal, sosis ini nggak halal. Gimana caranya? Logonya Pak. Gimana? Lihat logo apa? Logo halal. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita belanja, kita masih ragu nih. Kita masih ragu. Ini halal atau haram? Maka cara membedakannya adalah tinggal lihat. Kalau ada logo halalnya, maka halal. Kemudian makanan halal dilihat dari ketentuan. Satu, wujud dan jenisnya. Tadi ya, cara mendapatkannya. Kemudian proses pengolahannya. Kemudian tidak kotor dan menjijikan. Tidak kotor dan menjijikan. Kalau barangnya kotor dan menjijikan jangan dimakan. Ya. Tidak mendatangkan madarat bagi tubuh kita. Kemudian wujud jenis makanan yang halal. Binatang? Ternak. Apa contohnya binatang ternak? Sapi. Semua hewan yang ada di laut hukumnya halal. Apa contohnya? Paus, hiu. Makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Yang pertama, wujud atau zatnya haram. Kelihatan. Apa contohnya? Daging? Daging? Anjing. Menurut syariat apa? Agama Islam. Karena belum tentu di agama lain babi itu diharamkan. Oke, baik. Yang kedua, cara mengolahnya harus benar. Caranya harus tidak haram. Yang ketiga, cara mendapatkannya tidak batil. Makanan yang dimakan tidak kotor dan menjijikan. Semua makanan yang mendatangkan. Apa cara? Yang pertama apa yang diharamkan? Apa ini? Ayam kalau mati karena tidak disembelih, maka hukumnya apa nih? Pakai. Semua hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat atau yang mati, maka jadi bangkai. Bangkai hukumnya apa? Bangkai hukumnya apa? Apa? Darah. Selanjutnya, minuman yang halal, tidak memabukkan, ya, tidak mendatangkan madarat. Awas ya, minuman yang mengandung alkohol haram hukumnya, walaupun sedikit. Misalnya anak yang sudah terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak akal, maka semakin sering dia mengucapkan, semakin sering dia gunakan, maka akan semakin sering otaknya itu putus, jaringan sarafnya. Makanya coba orang yang suka mengkonsumsi narkoba, kehidupannya kayak apa? Kayak orang gila, kayak gembel tuh. Jangan sampai ya kalian ya. Ya terakhir, nah ini contohnya minuman yang halal nih. Ini apa nih? Susu. Apa nih? Esnya manis. Lemon tea, ya. Lemon water lemon. Halal nih hukumnya ya. Minuman-minuman kalian kita semua. Oke, minuman yang haram, mabukan, najis, dapat dengan cara yang batil. Tadi mencuri ya, diolah dengan cara yang haram. Nah, ini contoh-contoh minuman yang haram. Apa ini? Tua, ciu ya kalau orang sedikit ciu. Nah ini awas nih. Terima kasih, syukran, thank you, gracias, arigato. Terima kasih, atur nuhun. Nah, materi kita selesai. Nah sekarang Bapak pengen kalian membuat kelompok 1, 2, 3, 4. Langsung saja buat kelompok kecil. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Masing-masing kelompok, dengarkan petunjuknya dulu. Masing-masing kelompok, Bapak akan beri tugas 2 lembar kerja. Ya, masing-masing kelompok Bapak akan berikan 2 lembar kerja. Ya, masing-masing kelompok Bapak akan berikan lembar kerja. Silakan sekarang buat kelompoknya dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ayo, silakan langsung digabungkan, saling berhadapan. Ya, ingat ini tugas kelompok, bukan tugas individu. Jadi artinya semuanya harus bekerja, semuanya harus mencari jawaban. Nanti setelah selesai dikerjakan, setelah selesai kalian kerjakan, kalian jawab, Bapak mau nanti
setiap kelompok mempresentasikan tugas dari Bapak yang kedua. Nah, nih ya, menjelaskan tentang pertanyaan atau jawaban yang tadi kita pelajari tentang halal dan haram. Apa sih arti halal? Apa yang disebut dengan haram? Pokok yang semuanya harus benar, bukan tugas sendiri. Oke, baik, kelompok 1. Coba lihat. Nah, ini makanan yang banyak kami sangat mudah. Ini kelompok 3 ya? Kelompok saja, kelompok 3. Makanan yang kelompok 3. Kelompok 2 langsung. Jangan kan? Betul atau salahnya nanti kita berikan penilaian. Oke, baik. Silakan kelompok 1. Jelaskan definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Betul? Islam. Oke, baik. Bacakan. Makanan dan minuman yang haram yang ada di bawah ini. 1. Darah. Oke. 3. Mari kita kesimpulan. Kita simpulkan materi kita di pelajaran ini pada hari ini bersama-sama tentang hukum halal dan haram. Apa yang disebut dengan halal? Segala sesuatu yang diperoleh atau yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dikonsumsi. Kemudian, apa yang disebut dengan haram? Syukran, thank you, gracias, arigato. Terima kasih. Alhamdulillah pelajaran kita di baik. Semoga apa yang kita pelajari bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Oke, baik, karena sekarang waktunya sudah selesai dan kita akan istirahat. Duduk rapi dulu. Silakan rapikan bukunya. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini telah selesai kita laksanakan bersama. Mari kita hari ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.